Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 2. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Salah satu lingkungan yang masih terjaga keasliannya adalah pedesaan. Keaslian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi. Nah, itulah tadi lagu Desaku Yang Kucinta. Dari syair lagunya kita bisa bayangkan ya betapa indahnya alam pedesaan. Ya, dengan suasananya yang sejuk, suasananya yang damai, ya. Kita rindu akan adanya kedamaian itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Lagu tadi menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tadi, dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan yang sejuk, layaknya sebuah desa permai, merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Kalau anak-anak desa, hal itu sudah tidak asing lagi ya. Tapi kalau bagi anak-anak kota, mereka kurang dalam mengenal hal itu ya. Itu sudah pasti, karena alamnya sudah beda. Jadi kondisi alamnya sudah berbeda.
Nah, anak-anak, sekarang tugas yang pertama. Coba kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Lalu nyanyikan lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta. Nah, bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok ya. Adapun pembagian tugasnya adalah satu orang atau satu anak sebagai penyanyi dan yang lain sebagai pemain musik ya, sebagai pengiring lagu ya. Gunakan musik yang sederhana ya, musik yang sederhana yaitu dari berbagai macam benda ya yang ada di sekitarmu. Misalnya ada kaleng atau botol, galon ya, galon air gitu ya, atau perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Itu bisa digunakan sebagai alat musik ya, sebagai alat musik. Jadi silakan anak-anak berkarya. Salah satu menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta dan anggota yang lain adalah sebagai pengiring lagu ya. Selamat berkarya ya nak. Nah sekarang ayo kita membaca pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah atau solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Anak-anak, setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama, hasil pertanian. Hasil pertanian contohnya ada padi, jagung, kacang, dan kacang kedelai. Nah, sekarang manfaatnya. Padi sebagai makanan pokok, jagung sebagai makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku untuk membuat susu, yaitu susu kedelai.
Sekarang hasil perkebunan. Hasil perkebunan diantaranya ada kelapa sawit, ada karet, tebu, dan kina. Nah, masing-masing hasil perkebunan tersebut ada manfaatnya. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet adalah bahan membuat ban. Kalau tebu sebagai bahan baku gula pasir, dan kina sebagai obat malaria. Selanjutnya adalah hasil peternakan. Nah, hasil peternakan bisa berupa daging sapi atau kambing, daging ayam, telur ayam, ulat sutra, dan lebah. Nah, masing-masing hasil peternakan tersebut mempunyai manfaat. Manfaatnya adalah daging sapi atau kambing itu sebagai sumber protein hewani. Daging ayam, telur ayam sebagai sumber protein hewani. Nah, sekarang kalau ulat sutra merupakan bahan baku kain sutra. Selanjutnya lebah. Nah, manfaatnya adalah kita bisa mengambil madunya, yang mana madu tersebut dipercaya bisa digunakan sebagai obat, ya, berbagai macam obat, dan juga stamina tubuh, ya, agar tubuh tetap sehat dan kuat. Kita lanjutkan. Sekarang hasil laut dan perikanan. Nah, hasil laut dan perikanan diantaranya adalah ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara. Nah, dari hasil laut tersebut dan perikanan tersebut mempunyai manfaat, ya. Manfaatnya adalah kalau ikan itu sebagai sumber protein hewani. Kalau rumput laut itu sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Sekarang terumbu karang itu mempunyai manfaat, yaitu sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Nah, ada yang sudah pernah melihatnya? Nah, asik ya. Nanti kalau anak-anak bisa datang untuk berekreasi ke taman bawah laut, nah pasti enggan untuk pulang, ya. Pengennya berlama-lama di sana. Nah, selanjutnya mutiara. Nah, mutiara itu juga mempunyai manfaat, yaitu digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya hasil tambang. Nah, hasil tambang diantaranya ada minyak bumi, ada gas alam, ada belerang, grafit, dan marmer. Itu adalah contoh hasil tambang. Nah, sekarang apa manfaatnya? Apa ada ya manfaatnya ya? Ada. Nah, manfaatnya adalah kalau minyak bumi, manfaatnya adalah sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Nah, sebagai bahan bakar kendaraan dan juga sebagai bahan bakar kompor. Sekarang gas alam.
Nah, gas alam bisa dipakai sebagai bahan bakar kompor gas. Jadi ibu-ibu kalian yang sering masak pakai kompor gas itu ya, berarti itu memakai gas alam. Sekarang belerang sebagai campuran obat. Nah, belerang itu sebagai campuran obat. Selanjutnya grafit. Nah, itu manfaatnya adalah sebagai bahan baku pensil. Jadi pensil yang kalian buat itu, yang kalian pakai untuk belajar itu, yang untuk nulis, itu bahan bakunya adalah grafit, ya, grafit. Nah, sekarang marmer. Manfaatnya sebagai bahan bangunan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata marmer ya. Karena kebanyakan dari kalian sudah mempunyai rumah yang berbahan yang ditempeli dengan marmer tentunya. Jadi kalian tidak asing lagi. Nah, sekarang tugas yang kedua. Bersama kelompokmu, coba identifikasilah beberapa sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu. Bisa di daerah kotamu, kabupaten, maupun provinsi tempat tinggalmu. Nah, coba kalian tulis hasil perkebunannya apa. Jadi di daerahmu atau di kotamu, di kabupaten ataupun di provinsi kamu, itu ada perkebunan. Nah, hasil perkebunannya apa? Silakan ditulis di situ ya. Nah, selanjutnya manfaatnya. Manfaatnya apa ya? Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tulis hasil perkebunannya apa dan manfaatnya untuk apa, gitu ya. Anak-anak bisa membuat 1, 2, 3, 4, boleh 4, boleh 5 ya. 5 boleh, 4 boleh. Jadi hasilnya apa, manfaatnya apa. Selanjutnya, hasil laut dan perikanan. Ya, hasil laut dan perikanan ya. Penghasilan dari laut itu apa? Silakan ditulis di situ. Lalu manfaatnya apa? Ya, sebagai apa? Manfaatnya apa seperti itu. Silakan dikerjakan di buku tugas ya. Dikerjakan di buku tugas. Petikan materi. Pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, hasil pertanian. Pertanian sawah menghasilkan padi, yang mana padi merupakan produk utama pertanian. Sekarang pertanian ladang. Nah, pertanian ladang biasa yang ditanam adalah jagung yang bermanfaat sebagai makanan pokok, makanan ternak, dan bahan pembuatan makanan ringan. Dan kacang kedelai bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Lalu singkong bermanfaat sebagai bahan makanan pokok dan bahan pembuatan makanan ringan. Selanjutnya yang kedua adalah hasil perkebunan. Teh bermanfaat sebagai bahan pembuatan minuman. Karet bermanfaat sebagai bahan pembuatan ban.
Kelapa sawit bermanfaat sebagai bahan membuat minyak goreng. Tebu bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan gula. Dan kina sebagai obat malaria. Selanjutnya yang ketiga, hasil peternakan. Daging dan susu sapi dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kulitnya sebagai bahan baku kerajinan. Kambing dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan makanan. Daging dan telur ayam dimanfaatkan untuk bahan makanan. Bebek dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Selanjutnya yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Mutiara pada kerang bermanfaat sebagai bahan perhiasan. Daging kerang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan cangkangnya untuk membuat kerajinan. Ikan bermanfaat sebagai bahan makanan dan termasuk sumber protein hewani. Rumput laut bermanfaat sebagai bahan pembuatan obat, bahan makanan, dan kosmetik. Yang kelima, hasil tambang. Batu bara bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan pembakaran pada industri. Tembaga banyak digunakan pada peralatan listrik karena termasuk konduktor listrik. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar berbagai kendaraan. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.